Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang hari ini mempertemukan kita semua dan kita semua dalam keadaan sehat dan afiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan mahasiswa dari kampus Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah di Kabupaten Garut, kampus Qurratul Ayun. Alhamdulillah sudah datang dari sini dari jauh-jauh bersama temannya. Dan beliau meminta bimbingan dan hari ini meminta supaya dipercepat di ACC biar beliau cepat wisuda. Dan hari ini kita perkenalkan, inilah Kang Fikri. Kang Fikri di jurusan berapa? Di semester berapa sekarang? Semester 8. Oke, sekarang berarti sebentar lagi mau persiapan wisuda ya. Mudah-mudahan dalam hal ini Bapak sebagai pembimbing pertama, mudah-mudahan ini sebagai rekomendasi agar supaya Pak Ustadz Fikri mudah-mudahan cepat wisuda setelah di ACC. Tapi ada beberapa komponen yang mungkin hari ini Bapak revisi sedikit. Oke, dan hari ini karena Kang Fikri ingin cepat wisuda, maka insya Allah hari ini setelah Bapak akan ACC cepat, biar Pak Ustadz Fikri cepat wisuda dan bisa bekerja dan bisa PNS ya nantinya ya. Mudah-mudahan hari ini pertemuan dan Bapak akan menandatangani semuanya. Dan yang pertama yang Bapak revisi hari ini, yang pertama adalah dari segi abstraknya ya. Abstraknya kalau pada umumnya dalam sistematika penulisan itu biasanya abstrak bahasa Inggris itu dimiringkan gitu ya. Jadi bukan diberdirikan seperti halnya di bahasa Indonesia. Jadi untuk abstrak bahasa Indonesia tetap diberdirikan. Begitupun kalau untuk dari segi ukurannya itu biasanya kalau di abstrak itu 1,15 gitu ya. Jadi bukan 1,5. Jadi ini harus diperbaiki ya Pak Fikri ya. Dan ini juga motor hidupnya juga bagus. Bagus. Lanjutan. Nah ini berkaitan dengan tinjauan pustaka ini kalau bisa ya, ini kan punya anak sendiri kan, dimaksudkan anak, jadi ini indung yang hilang dari anaknya gitu ya. Artinya seharusnya disatu padukan, jadi tinjauan pustaka begitupun beserta komponennya itu jangan dipisahkan, jadi harus disatu padukan. Berarti tinjauan pustaka ini harus disatukan dengan kajian teoritis. Oke. Yang lain udah bagus. Identifikasinya juga udah bagus, sudah sesuai. Oke, ini udah bagus. Nah, untuk hipotesisnya, ini kalau hipotesis bisa dibedakan. Kalau hipotesis itu biasa adanya di proposal. Kalau di latar belakang, pas di awal latar belakang itu biasanya di proposal. Tapi kalau sudah menjadi skripsi, berarti hipotesisnya itu ada di kajian teoritis, gitu ya. Tinggal nanti ini dihapus. Ini udah bagus, mantap. Ya, yang tadi Bapak udah jelaskan. Artinya bahwa biasa kalau di kerangka berpikir itu biasanya ada kata awalnya. Ya, awalnya adalah sesuatu yang menurut kita itu kurang baik. Ya, contohnya kalau dari fasilitas kurang, ya berarti di satu sisi yang lebihnya itu dari apa? Gitu. Kita tambahkan melalui wawancara atau melalui proyek gitu ya, unjuk kerja gitu ya. Terus setelah itu menghasilkan sesuatu yang lebih baik sehingga mengalami peningkatan. Terus selanjutnya udah sesuai. Nah, untuk datanya kalau bisa nanti diambil dari data sekolah, berarti ditambahi dengan sumber data. Sumber data ditulis di bawahnya. Oke, mantap. Nah, untuk analisis data ini harus ditambah nanti sama Pak Ustadz. Jadi hasil analisis itu analisis Pak Ustadz sendiri. Jadi pemikiran Pak Ustadz sendiri.
Caranya gimana Pak Salim? Caranya adalah dengan menggunakan pendekatan kuantitatif sehingga siswa itu mengalami peningkatan melalui sarana prasarana ini. Disebutkan komponen sarana prasarananya apa. Jadi melalui pendekatan kuantitatif gitu ya. Jadi ada hasil pemikiran dari Kang Fikri. Jadi jangan semuanya diambil sama teori orang. Terus kapan hasil pemikiran dari Kang Fikri itu ada gitu. Karena di satu sisi ini adalah karya asli daripada Kang Fikri yang akan disebarluaskan ya sama kampus ya. Bisa saja nanti kalau ada orang lain yang ngambil gitu ya, terus pas dilihat kenapa kok sama dengan hasil punya orang lain, nah itu bisa disebut sebagai plagiat. Itu harus hati-hati. Jadi analisis itu sesuai dengan kemampuan kita sendiri. Hasil analisis kita itu yang kita sampaikan dalam bentuk data gitu ya, biar diketahui oleh orang. Nah ini komponen yang seperti ini harus dipisahkan gitu ya, disamaratakan dengan yang komponen yang lain ya. Jadi jangan dipisahkan. Ibarat mah anak dan indung mah nggak bisa dipisahkan gitu ya. Terus suami dan istri mah nggak bisa dipisahkan gitu. Nah, ini hasil penelitian. Nah, hasil penelitian berkaitan dengan ini, A-nya adalah gambaran umum. Gambaran umum di bawahnya komponennya sejarah, visi misi. Begitupun mau pakai struktur guru silakan gitu ya. Terus data guru, data siswa, terus paling penting adalah sarana prasarana. Itu harus ada. Kenapa? Pembahasannya tentang sarana prasarana gitu ya. Oke, udah benar, benar. Nah, ini hasil penelitian. Bapak tadi sempat bahas lagi. Berkaitan hasil penelitian itu adalah hasil wawancara Pak Ustadz dengan orang yang diwawancara. Semacam siapa tadi? Kepala sekolah. Terus yang kedua guru, yang ketiga kepala sekolah lagi ya. Artinya bahwa dua orang itu dalam arti diwawancara, disebutkan tempatnya di mana wawancara gitu ya. Disebutkan kalau hasil penelitian itu disebutkan secara detail dari mulai pas Pak Ustadz ketemu gitu ya, di jam berapa, di hari apa, di bulan apa, di tahun berapa, itu disebutkan siang, malam, apa sore gitu ya. Terus di ruangannya di mana, di tempatnya, itu disebutkan semua. Itu di hasil penelitian. Hasilnya itu adalah hasil dari teori dari hasil dari wawancara itu sendiri tanpa dicampur dengan teori orang gitu. Nah itu hasil penelitian. Terus yang ketiga C-nya adalah pembahasan. Nah pembahasannya itu adalah hasil penelitian yang Pak Ustadz wawancara dengan kepala sekolah itu, diambil kesimpulannya untuk tanggal hari itu jangan disebutkan lagi, tapi diambil kesimpulan poinnya, dipisahkan ke pembahasan, dicampur dengan teori orang. Kepala sekolah lagi ya. Artinya bahwa dua orang itu dalam arti diwawancara, disebutkan tempatnya di mana wawancara gitu ya. Disebutkan kalau hasil penelitian itu disebutkan secara detail dari mulai pas Pak Ustadz ketemu gitu ya, di jam berapa, di hari apa, di bulan apa, di tahun berapa, itu disebutkan siang, malam, apa sore gitu ya. Terus di ruangannya di mana, di tempatnya, itu disebutkan semua. Itu di hasil penelitian. Hasilnya itu adalah hasil dari teori dari hasil dari wawancara itu sendiri tanpa dicampur dengan teori orang gitu. Nah itu hasil penelitian. Terus yang ketiga C-nya adalah pembahasan. Nah pembahasannya itu adalah hasil penelitian yang Pak Ustadz wawancara dengan kepala sekolah itu, diambil kesimpulannya untuk tanggal hari itu jangan disebutkan lagi, tapi diambil kesimpulan poinnya, dipisahkan ke pembahasan, dicampur dengan teori orang, dicampur balik. Contohnya Pak kepala sekolah menyampaikan bahwa sarana prasarana insya Allah tahun depan kita akan mengalami peningkatan. Nah dari teori orang, contohnya Fikri 2003 halaman 7 sampai 8 gitu menyampaikan bahwa dengan adanya peningkatan sarana prasarana
siswa itu mengalami peningkatan. Jadi tidak ada teori orang yang mendukung pernyataan dari kepala sekolah. Ya, pembahasannya. Oke, ini udah benar. Oke, kesimpulannya juga udah benar. Kesimpulan itu adalah diambil dari rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya ada 3, berarti kesimpulannya juga ada 3. Pintar ya. Selanjutnya, benar. Nah, untuk daftar pustakanya ini disesuaikan dengan nama abjad. Ya, contohnya cari dulu Pak Ustadz di referensi itu siapa aja namanya. Tapi namanya depannya A, berarti A semua. Terus tuh cari yang B semua. C gitu ya. C, D, E, F, G, H, I, J, K. Jadi berurut. Itu di daftar pustaka dan judulnya itu harus dimiringkan. Ya. Terus di sini lampirannya kalau bisa dibuat dalam satu cover khusus lampiran, yaitu berkaitan dengan tulis lampiran, huruf kapital aja besar, gitu ya. Maksudnya bukan huruf kapital, maksudnya apa, diperbesar seperti ini, Pak. Gitu ya. Setelah itu baru dipakai kertas hijau, dilampirkan komponennya apa, biar orang itu bisa tahu, oh ini lampiran 1, lampiran 2. Jadi nggak harus tulis lampiran 1 pakai tulisan lagi, tapi cukup dengan kertas hijau aja mereka udah bisa tahu, oh ini komponennya berbeda, gitu ya. Jadi nanti contohnya ini komponennya nyampe di mana ini? Sampai di ini, maksudnya ini kan terpisah. Ada yang terpisah, ada yang bersambung. Nah ini udah nyampe di sini atau ada lagi nyambung ke mana? Ini kan udah beda berarti ya? Sama. Atau sama? Sama berarti ini di satu paket kan yang beda apa? Pembatasannya. Kalau bisa jangan tulisan lampiran 2 pakai kertas hijau, gitu ya. Oke? Nah, ini udah pinter kan, Fikri mah luar biasa ini matematika. Mantap ya, fix. Ya mudah-mudahan Kang Fikri hari ini Bapak ACC dan alhamdulillah hari ini pertemuan bimbingan terakhir, mudah-mudahan apa yang Bapak revisi tadi mudah-mudahan bisa diperbaiki. Dan Bapak hari ini tanda tangan satu persatu ya. Yang ini udah. Oke, terus selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Oke, satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ada lagi tanda tangan yang itu? Ini Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sambil dekat Pak Ustadz, dekatin. Oke. Ini ya, Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Lagi terakhir ya. mau dimasukin ke lampiran juga gitu. Oh gitu ya, siap. Berarti ini yang pertama ya. Ini semuanya. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, pulpennya. Terus deh. Ini tilang. Udah ya? Tuh, banyak amat ya. Ini sampai beres. Enggak Pak, iya sih, sudah. Doa aja ya. Oke ya. Siap. Nah, terima kasih. Mudah-mudahan Kang Fikri mudah-mudahan cepat selesai dan cepat wisuda. Mudah-mudahan selesai tahun ini. Alhamdulillah. Kepada para mahasiswa yang merindukan kejayaan, kepada rakyat yang kebingungan di persimpangan jalan, kepada pewaris peradaban yang telah menggoda
kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta.